Saya hari ini, suara saya kedengaran, Dengar, Romo. Kedengaran, Romo. presentasi kelihatan, Kelihatan. kelihatan ya. Iya, Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, salam kerahiman ilahi bagi kita semuanya. Itu. Hari ini saya sangat bahagia dengan bersama-sama dengan komunitas kerahiman ilahi Santo Yakobus. Hari ini saya mengajak juga seperti cici saya sendiri, Ibu Maria Lorencia dari Batam yang melayani Tuhan karena dia sendiri memperhatikan begitu banyak orang-orang yang menderita dan juga devosi kerahiman ilahi yang luar biasa dan dia menerima kasih Tuhan sehingga dia juga disembuhkan dari penyakit kankernya secara ajaib. Ci Maria sudah ada? Ci Maria sudah ada? Mungkin belum ada ya. Sorry. Mudah-mudahan sudah ada nanti sebentar lagi. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita memahami kasih Allah sehingga kita sendiri bisa menjadi orang-orang yang sangat baik dalam melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama kita. Maka temanya sangat indah. Ini saya buat, wah ini gereja yang kudus. Nah, judulnya ini bagus, kepekaan terhadap orang yang tersisihkan. Dan dalam kehidupan Yesus selalu memperhatikan orang-orang yang tersisihkan. Orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang kena kusta, janda, anak yatim piatu. Nah, itu semua menjadi perhatian Yesus karena orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang tersingkirkan di dalam masyarakat, orang-orang yang haknya sudah diambil, dibatasi, tapi Tuhan sungguh luar biasa bahwa Dia memperhatikan orang-orang yang lemah ini. Maka ini, ketika kita mengatakan, aku mencintai Engkau Yesus. Nah ini, artinya apa? Kita juga mencintai sesama kita yang tersisihkan, yang miskin, yang tersingkirkan. Jadi kita menemukan Yesus, wajah Yesus itu di mana? Yesus itu senantiasa ada pada orang-orang yang terhina, yang diperlakukan tidak adil, orang yang sengsara, yang kehidupannya sungguh-sungguh jauh dari kemakmuran. Dan ini firman-Nya apa? Di Matius 25:40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi apapun yang kita lakukan bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang tersingkirkan, ingat, kita melakukannya untuk Yesus. Dan itu juga banyak di masyarakat, di tempat kita mungkin. Banyak seorang janda ditinggalkan meninggal,
dia punya hidup sendirian, belum lagi kalau pulang malam diomongin, bergaul sedikit, orang pada hati-hati dan waspada, itu juga termasuk orang-orang yang tersisihkan. Ini. Nah, karena itu memperhatikan orang-orang yang lemah itu merupakan ungkapan cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Ini orang yang sudah sepuh, senior, sendirian berjalan. Dan ingat, waduh, langsung cepat tanggap menuntunnya. Tanpa sadar, kita juga menuntun Yesus. Karena Yesus juga pasti menuntun orang-orang yang lemah itu. Dan ingatlah bahwa mengasihi, memperhatikan orang-orang yang tersisih merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia. Bayangkan, saya itu setiap hari hampir bangunin rumah orang yang tidak saya kenal. Itu ada yang tinggal di kandang ayam, 15 tahun, punya rumah. Senyumannya itu membuat kita bahagia. Bahagia sekali memartabatkan manusia itu. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Pokoknya bahagia sekali. Walaupun 21 hari harus ikut membangun, ngangkat batu, menyemen, memasang bata, itu, tapi semuanya membawa sukacita. Karena apa yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang menderita, kita melakukannya untuk Yesus. Dan itu juga kalau kita memperhatikan, memberikan perhatian peduli kepada orang-orang yang tersisihkan dan miskin, kunci kebahagiaan kita di surga, tapi juga merupakan ini jalan untuk membuka pintu kerajaan surga. Keren toh? Nah, kita memperhatikan orang-orang miskin, orang tersisihkan. Yesus membukakan pintu surga bagi kita. Ini masuk surga. Jelas itu. Nah, karena itu dikatakan oleh Santo Agustinus bahwa mencintai Tuhan dan mencintai sesama, terutama pada orang-orang yang tersingkirkan, adalah tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa, ya Tuhan aku mencintai engkau, tapi sama sesamanya gak peduli. Teman rumah atau teman komunitas yang sedang menderita sakit, rasain sendiri. Ada orang yang karena sudah trauma dengan gereja dan teman-teman bertahun-tahun nggak ke gereja, bukannya bersukacita, malah berkata, tumben kamu datang. Nah ini. Itu nggak bisa, ini kalau kita mencintai Tuhan, itu harus ada cinta pada sesama. Itu. Dan mencintai sesama berarti juga mencintai Tuhan. Dua hal itu bagaikan begini. Santo Agustinus mengatakan cinta Tuhan dan cinta sesama merupakan jalan ke kerajaan surga. Seperti ini, burung memiliki kedua sayap supaya dapat terbang menuju surga. Kalau sayap burung itu hanya satu, ya nggak bisa terbang dia. Ini. Atau ini, kan kalau kakinya satu, ya mungkin terpincang-pincang, lama masuk surganya. Ini. Dan ini jelas sekali, dasar rahim selalu tergerak oleh belas kasihan. Itu tergerak oleh belas kasihan tuh. Itu. Dan Anda semua yang ikut kerahiman ilahi, itu sangat deposit pada salib, pada darah Kristus, yang ditumpahkan karena kasihnya kepada kita, yang tidak mau membiarkan orang binasa. Nih. Jelas ini. Ini apa? Orang Samaria yang baik hati sebagai contoh. Itu.
Tidak membedakan agama pada orang Samaria, yaitu ya sebenarnya orang yang tersingkirkan, malah dia berbuat baik pada orang Yahudi. Yang sudah tergeletak, terkapar, apa yang dilakukan? Dia turun dari keledainya, menghampiri orang yang terkapar, dan mengangkat di tempat keledainya sendiri, dan berjalan membawa orang yang terkapar ke tempat penyembuhan. Ini. Karena itu, saudara dari dalam Tuhan, ini. Ketika kita, Anda dan saya, ini melakukan kebaikan, tadi kan jelas nih, wah, membantu orang yang miskin di depan gereja, wah mantap. Bukan supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dunia, nanti diberi berlipat-lipat, ngasih 100.000 yang datang dolar dan mobil mewah. Bukan. Tuhan kita bukan ini broker robot trading. Wah, bukan robot trading ini. Ini bukan robot trading. Wah, kita mendapatkan beberapa investasi, dapatnya banyak, tahu-tahu ketipu. Nah, tetapi apa? Ini karena kita tahu dan mengimani serta merasakan di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nih, Allah mengasihi kita. Nah, jadi kita ini mengasihi sesama karena apa? Allah besar kasihnya. Kasih Allah begitu besar akan Anda dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang Maha Rahim. Ini. Maka Anda dan saya yang sudah dikasih, aku dikasih, pasti aku mengasihi. Jadi bukan masalah kita nanti mengasihi dapat banyak berlipat ganda, bukan. Karena aku lebih dahulu dikasih Tuhan, diselamatkan. Ini. Nah, maka kita mengasihi sesama karena merupakan ucapan syukur atas kasih Allah yang tak terhingga. Karena itu dalam Yohanes 15:16 kita mengasihi karena kita sudah bersatu dengan Allah yang penuh kerahiman. Maka bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena apa? Kita ini telah bersatu dengan Yesus, maka percayalah, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Nah, jadi kita dipanggil Tuhan untuk berbuah. Jadi kasih pada sesama merupakan salah satu dari buah Roh Kudus. Kita ini dipanggil untuk berbuah. Pertama-tama pertobatan. Kita tidak mungkin dapat berbuah kasih tanpa pertobatan dulu. Kemudian kalau kita ada pertobatan, maka kita akan hidup dengan 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Dan itu buah roh tadi, termasuk kemurahan tadi ini, kebaikan, harus ada di dalam hidup pribadi kita, di dalam pekerjaan kita. Jadi bukan hanya di gereja itu bagi orangnya sukacita. Itu. Enggak, hidup baru di setiap langkah hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat terutama bagi orang-orang yang menderita atau tersisihkan. Karena itu apa yang kita lakukan adalah ini, orang yang sudah dikasih Tuhan, Anda dan saya,
dengan kasih kerahiman Tuhan yang luar biasa, hendaknya mempunyai baju baru, yaitu dipakai di mana saja kita berada. Kolose 3 ayat 12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Anda yang tiap hari berdoa kerahiman ilahi, pasti lama-kelamaan akan memancarkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah cinta kita pada Allah yang terungkap dengan cinta pada sesama. Nah, saya punya suatu pengalaman. Pada suatu hari ada seorang ibu. Ibu itu jengkel banget itu sama ibu mertuanya. Galaknya ampun, bawelnya ampun, ingin berkuasa, mengatur segala-galanya. Nah, pada suatu hari ibu itu kena stroke. Nah, sebagai menantu ya kewajiban bertanya, "Ma, apa yang ingin Mama minta daripadaku untuk saya lakukan?" Ternyata yang diminta apa? Tolong cuci, bantu saya nyuci kaki saya. Wah, ibu itu paling tidak suka. Harus tunduk dan mencuci kaki orang yang jengkelin. Dia hanya berdoa, Tuhan, jangan sampai tahu ibu mertua saya bahwa saya nggak senang. Tapi ketika dia nunduk pakai handuk, dia menengadah lihat ibunya, dia kaget. Loh, kok ini seperti wajah Yesus yang menyamar pada ibu mertua. Sejak saat itu dia berubah, mencuci kaki ibunya yang lumpuh. Itu satu kegembiraan. Bahkan bukan lagi hanya nyuci, tapi nyuci dia cium kaki mamanya. Hidupnya penuh dengan kedamaian. Nah ini. Lalu bagaimana supaya Anda dan saya ini dapat berbuah roh? Salah satunya adalah belas kasihan, kemurahan, kebaikan bagi orang yang menderita. Kita sendiri harus ada kerinduan. Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau. Aku mencintai Engkau, Tuhan. Biarkan aku dapat berbuah kebaikan, berbuah roh, kemurahan hati. Ini. Kuncinya adalah kita punya persatuan dengan Tuhan dalam doa. Apalagi lagunya sangat indah. Orang-orang kerahiman Allah itu. Lagunya bagus. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Lagu itu bagus sekali itu. Demi sengsara Yesus yang pedih. Saya tuh kalau nyanyi lagu itu saya bisa meneteskan air mata. Demi sengsara Yesus yang pedih. Aduh, demi tunjukkanlah belas kasih pada kami dan seluruh dunia. Cinta yang luar biasa. Sedosa apapun kita diampuni. Maka ada kerinduan. Harus ada persatuan di dalam doa. Dan kemudian dipupuk dengan apa? Baca firman Tuhan. Banyak doa. Karena firman itu adalah jalan hidup kita. Kita yang kerahiman ilahi harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu isinya adalah kasih Allah yang begitu besar. Kekuatannya adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan pada saat pembaptisan dan krisma. Ini. Lalu apa? Semangatnya ini komunitas, terutama komunitas kerahiman ilahi ini, yang selalu senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan pasti Anda dan saya punya banyak pengalaman bagaimana Tuhan itu menunjukkan rancangannya, walaupun kira-kira kadang-kadang kita lewati jalan yang terjal, tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Maka lihat, Yesaya 55:8-9. Demikianlah firman Tuhan, tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesus mencintai Anda dan saya, dan kita rasakan dalam hidup kita pertolongannya. Dan ingat, Yesaya 59:1, tangan Tuhan tidak kurang panjang ini untuk menyelamatkan
saudara dan saya. Pasti banyak pengalaman Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita, menolong kita. Maka kalau kita sudah tahu begitu, kita doanya luar biasa. Itu. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Saya selalu pakai lagu itu dalam adorasi. Nah, karena itu ketika kita ini sudah dipupuk dengan firman Tuhan, dipersatukan dengan Yesus dalam doa, dikuatkan oleh Roh Kudus, disemangati oleh komunitas iman, umat beriman, maka kita mewartakan Tuhan melalui kehidupan kita yang menyerupai Yesus. Pikiran, tangan, hati, pikiran kita penuh belas kasihan, khususnya bagi orang-orang yang menderita. Tanpa embel-embel, karena kasih kita adalah kasih yang tulus, karena kasih Tuhan adalah sempurna. Itu. Nah, ini ada Ibu Heni. Ibu Heni itu lumpuh, rumahnya itu ya ampun kotornya bukan main, itu kotoran manusia dan kotoran kucing jadi satu, baunya bukan main, semua tentara muntah-muntah. Itu. Tapi ketika kami ketemu, dia itu senantiasa tersenyum, walaupun dia tidak bisa berjalan. Dan dia berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri, walaupun tidak mungkin dan beli makanan karena baunya bukan main. Tapi dia tetap bersuka cita. Dan dia mengatakan, saya punya Tuhan yang melindungi saya. Dia orang Katolik. Ini rumahnya dulu ini. Waduh, kacau banget ini. Wah ini, aduh, bau. Dan kami bersihkan, kita cat, akhirnya diresmikan menjadi bersih. Dia menangis. Baru pertama kali ini, Romo, Pak Dandim, saya mendapatkan pertolongan dan kasih selama hidup saya. Ini. Karena itu jangan dusta, jangan jadi orang dusta, jangan jadi orang pendusta. Wah, rasanya mencintai Tuhan, tapi kita tidak memperhatikan sesama yang miskin. Nanti hidungnya jadi hidung Pinocchio. Ingat ini, jangan bilang mencintai Tuhan, tapi tidak mencintai sesama kita. Kalau ada orang miskin kita cuek saja, berarti kita adalah orang Katolik pendusta. Apakah Cik Maria sudah sampai? Halo? Nggak ada ya? Sudah, Romo. Sudah. Ada, silakan Bu Maria. Ada? Nggak ada ya? Cik Maria ada nggak? Oke, nggak masalah. Oke, lanjut aja. Jadi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa identitas orang Katolik, orang yang diselamatkan, adalah orang-orang yang membalas atau namanya mensyukuri kebaikan Tuhan dengan mengasihi sesama. Baru itu bukan pendusta. Tadi orang mertua itu jengkelin itu. Jarang itu orang-orang yang namanya orang yang tidak menjengkelin itu mertua itu. Nah, itu. Tapi dia lakukan ketika dia benar-benar Tuhan menyamar di dalam diri mertuanya yang lumpuh itu. Dan dia mau mencuci. Nanti bagus sekali pada saat Anda dan saya Kamis Putih. Nanti coba pulang dari misa saling mencuci kaki. Jangan-jangan suami kita, saudara kita yang ada di situ sedang mengalami kekeringan, mengalami masalah. Bahkan mungkin dia benci sama kita. Sebagai orang-orang yang mengalami kereman ilahi, berlututlah dan engkau akan melihat Yesus di tengah-tengah orang yang menderita. Kenapa Tuhan mengatakannya di sini? Jelas sekali dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita katakan, kenapa pendusta? Bagaimana kita katakan, aku mencintai Engkau Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Padahal Allah nggak kelihatan. Tapi mencintai istrinya yang bawel aja susahnya bukan main. Mencintai suaminya itu yang jengkelin, itu nggak bisa. Apalagi mertuanya, waduh sulit sekali. Nah, kita hanya bisa mencintai Tuhan kalau kita dapat mencintai sesama kita, terutama yang menderita. Ingat, ketika kita mengasihi orang-orang yang menderita, yang bersumber dari hati yang penuh dengan kemurahan, orang yang melihat hidup kita, buah-buah kasih kita, maka Bapa kita pasti dimuliakan. Dan orang akan melihat, oh ini orang-orang kekasih, ini orang kerahiman ilahi. Ya, atau pasti ini adalah murid-murid Yesus. Sebagai penutup, Ibu Teresia mengatakan, Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat, berapa jumlah mobil yang kita punyai, berapa jumlah harta yang kita hasilkan, berapa pabrik yang kita miliki. Nanti Tuhan yang bertanya kepada Anda dan saya, berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan, berapa banyak orang kesusahan yang telah kita tolong. Jadi kalau kita setia melakukannya itu, dia mengatakan, hai anakku, orang-orang yang kerahiman ilahi, masuklah dalam rumah Tuanku. Saya yakin Anda dan saya yang tiap hari menyanyikan, demi sengsara Yesus yang pedih, selalu senantiasa mengasihi Tuhan ternyata dengan melakukan banyak hal yang baik, pertolongan bagi orang yang susah dan orang yang tersingkirkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Felix. Mas ya.